Baik, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul The Emergence of Boredom in an Online Language Class, an Ecological Perspective. Berikut adalah outline dari pemaparan saya. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada method, yang ketiga result, yang keempat conclusion, dan yang kelima reflection. Kita mulai dari introduction dulu. Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua penyebab kebosanan pada pembelajaran L2. Yang pertama ada sebelum COVID-19, di mana pembelajarannya masih tatap muka, penyebab kebosanan berupa kegiatan yang monoton, tugas yang terlalu menantang, kurang partisipasi, kontrol guru berlebihan, metode pengajaran, kepribadian guru, kegiatan berbasis textbook, dan pasangan yang tidak aktif. Kemudian setelah COVID-19, di mana pembelajarannya sudah online, penyebab kebosanannya itu berupa masalah teknologi, instruksi guru yang monoton, kurangnya perhatian dan stimulasi, kurangnya partisipasi pelajar, tugas kelas yang berulang, dan pilihan tugas yang buruk. Di sini peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi faktor penyebab kebosanan dalam pembelajaran L2 secara online melalui model nested ecosystem. Nah, nested ecosystem ini sendiri mengkaji perilaku dan perkembangan manusia terhadap ekosistem dengan struktur yang saling bergantung. Struktur tersebut itu ada mikrosistem, ada mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Yang pertama kita akan belajar tentang mikrosistem. Jadi mikrosistem itu hubungan interpersonal orang yang sedang berkembang, dalam kasus ini berarti pelajar L2, dengan orang lain dan objek lingkungannya. Misalnya ada guru, teman, tugas, dan kegiatan. Kemudian yang kedua ada mesosistem, yaitu interkoneksi individu dengan pengaturan lain di luar mikrosistem. Contohnya ada pengalaman belajar, ini maksudnya pengalaman belajar masa lalu gitu ya saat kita kecil, kemudian kondisi rumah yang mungkin berisik atau tidak kondusif, kemudian ada juga kegiatan di luar kelas. Berikutnya ada ekosistem, yaitu pemeriksaan hubungan antara dua atau lebih pengaturan di luar orang yang berkembang ya, jadi di luar pembelajarnya. Contohnya ada kurikulum, penilaian, dan kebijakan sekolah mungkin ya. Kemudian ada makrosistem. Makrosistem itu keseluruhan pola mikrosistem, mesosistem, dan eksosistem. Nah, contoh-contohnya itu ada struktur sosial, kemudian ada budaya, ada kepercayaan, dan gaya hidup. Nah, kemudian berikutnya saya akan menyampaikan metode penelitian ini. Partisipan dan tempatnya itu ada di Institut Bahasa Inggris di Iran yang menggunakan sistem online class karena COVID-19. Kemudian siswa yang diteliti itu ada 4 orang, 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Usianya itu 15 tahun. Kemudian ada satu guru perempuan, usianya 36 tahun dan memiliki 10 tahun pengalaman mengajar. Untuk pengumpulan datanya sendiri, ada metode kuesioner dengan 23 item dan wawancara itu 2 kali ya, ada di awal semester dan juga di akhir semester. Nah, ini analisis datanya ya, ada untuk mikrosistem sendiri contohnya, saya mungkin tidak akan menyebutkan semuanya karena waktunya terbatas. Yang pertama, contohnya itu ada technological issues. Jadi permasalahan teknologi misalnya koneksi internetnya yang tiba-tiba disconnected gitu ya. Kita seringnya ngalamin kayak gitu. Kemudian low speed of internet gitu ya. Lemot banget internetnya gitu atau voice problem. Jadi ada suaranya mungkin tidak jelas atau ada kerusuk-kerusuk gitu ya. Nah, ini selebihnya Minasang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di artikelnya. Saya akan langsung mengumpulkan atau menyimpulkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama mikrosistem itu contohnya ada masalah teknologi ya yang tadi saya sudah sebutkan. Internetnya macet, kemudian lemot, suaranya putus-putus gitu ya. Kemudian ada gaya mengajar guru yang mungkin berulang-ulang, terus membosankan, gak ada variasi gitu ya. Terus kontrol kelas ini mungkin kaitannya dengan teacher centered ya. Jadi semuanya itu dikontrol sama guru. Kemudian kurangnya kehadiran fisik dan interaksi sudah jelas ya karena online. Terus kurangnya partisipasi teman sebaya, kemudian pelanggaran oleh siswa, misalnya siswanya telat gitu kan jadi mengganggu ya. Kemudian masalah penggunaan alat media online ini misalnya Zoom-nya tidak
tidak premium gitu ya misalnya ya, atau mungkin harus menggunakan headset ketika online class karena suaranya itu tidak terdengar dengan jelas gitu ya, atau misalnya sesimpel matanya itu jadi perih gitu karena terlalu sering menatap layar gitu. Dan yang terakhir ada PR dan tugas yang berat. Nah, berikutnya ada mesosistem itu pengalaman belajar di masa lalu, pengalaman belajar di masa sekarang, dan masalah kondisi rumah ya yang tadi saya sampaikan. Misalnya berisik banget gitu ya, di sebelah ada tukang yang lagi ngebangun rumah gitu misalnya ya. Kemudian untuk ekosistem itu ceritanya ada desain kurikulum, kemudian masalah platform online. Ini tadi berkaitan sama misalnya Zoom-nya tidak premium gitu ya. Kalau tadi yang masalah penggunaan alat media itu lebih ke hardware-nya kayaknya ya. Kalau ekosistem itu lebih ke platform online-nya gitu, misal Zoom atau Google Meet gitu ya. Kemudian ada rendahnya pengetahuan dalam penggunaan platform. Misal kita nggak tahu nih caranya ganti background Zoom gimana gitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab kebosanan. Nah, berikutnya conclusion. Jadi, simpulannya adalah kebosanan pada pembelajaran L2 dipengaruhi oleh beberapa faktor ekosistem, yaitu mikrosistem, mesosistem, dan eksosistem yang sudah saya jelaskan contoh-contoh detailnya, dan ternyata tidak ditemukan penyebab dari faktor makrosistem. Nah, keterbatasan pada penelitian ini yang pertama ada partisipannya sedikit, hanya 4 orang. Kemudian tidak ditampilkan partisipasi guru, karena dari yang saya baca itu hasil kuesioner dan interviewnya itu hanya pada murid saja gitu. Jadi saya bingung partisipasi guru yang tadi itu yang punya pengalaman 10 tahun mengajar itu di mana gitu ya. Kemudian tidak ditemukan faktor penyebab makrosistem. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kok nggak ketemu ya faktor budaya, kemudian kepercayaan, kemudian lifestyle itu kok nggak ngaruh ya sama kebosanan gitu. Itu mungkin bisa diteliti di penelitian selanjutnya. Yang terakhir, saya akan melakukan refleksi ya terhadap pengalaman saya. Di sini saya menyediakan 2 sampel kelas yang saya ajar, ada kelas A dan kelas B ya, kita ambil 2 saja. Yang pertama itu kelas private dan yang kedua itu kelas reguler ya, terdiri dari 8 orang siswa. Nah, minasan, apa teman-teman bisa perhatikan sendiri ekspresinya ya, kita bisa menangkap nih kebosanan itu kira-kira ada di kelas A atau kelas B ya, sangat jelas. Untuk kelas A itu mungkin penyebab bosannya itu karena memang hanya sendiri, jadi interaksi itu hanya terjadi dari siswa kepada guru dan dari guru kepada siswa gitu ya. Jadi orang yang berkembang ini ya, si pembelajar ini tidak ada teman sebaya gitu, tidak ada teman yang sama-sama levelnya gitu ya. Jadi interaksinya kurang mendukung bagi pembelajarnya gitu. Kemudian untuk yang B itu kelasnya karena kita rame juga, kemudian saling terjadi interaksi, maka akan meminimalisir kebosanan. Nah, dari sini saya mengambil pelajaran bahwa penyebab kebosanan tidak hanya dari satu faktor atau pihak saja. Dan dengan analisis model nested ecosystem ini, marilah kita benahi satu persatu penyebab kebosanan. Di sini saya menyediakan saran untuk pengajar. Yang pertama ada memperbaiki teknologi, misalnya apa ya, kualitas laptopnya atau mungkin internetnya itu diperbaiki lagi, kemudian membuat kegiatan yang menarik, yang bervariasi, kemudian memberikan stimulus agar siswa juga aktif, dan mengurangi kontrol atau mungkin memberikan sedikit kebebasan kepada siswa. Kemudian memperbanyak interaksi siswa, maksudnya antar siswanya ya, jangan hanya interaksi kita dengan siswa, tapi antar siswanya juga harus dibangun. Dan yang terakhir memberikan tugas yang sesuai, jangan yang terlalu berat atau terlalu membebankan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup sampai di sini. Selamat siang. Terima kasih.